Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini Senin 25 Juli 2022, Pesta Santo Yakobus Rasul dalam Pekan Biasa ke-17 Tahun Liturgi C2. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Matius, bab 20, ayat 20 sampai dengan 28. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada 2 bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba-Mu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, pertanyaan mengenai status dalam kerajaan Allah yang akan datang tampak lagi dalam permintaan ibu Yakobus dan Yohanes. Sang ibu meminta supaya kedua anaknya mendapat tempat terhormat dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus menanggapi permintaan itu dengan menjelaskan bahwa supaya dapat mengambil bagian dalam kerajaannya, para murid harus mengambil bagian meminum cawan kesengsaraan. Akan tetapi, Tuhan Yesus juga menegaskan bahwa bukanlah haknya untuk menempatkan seseorang pada tempat terhormat dalam kerajaan Allah Bapanya. Selanjutnya, dengan memanfaatkan momen kemarahan para murid yang lain, Tuhan Yesus mengajarkan mengenai melayani orang lain sebagai jalan untuk menjadi pemimpin dalam jemaat Kristus. Kepemimpinan sebagai kekuasaan menurut pola berpikir orang-orang yang tidak sepaham dengan Tuhan Yesus, yakni menjalankan kekuasaan dengan berhati besi, diperlawankan dengan kepemimpinan menurut pengajaran Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa seorang pemimpin haruslah menjadi hamba dari semua. Gaya kepemimpinan ini didasarkan pada teladan kurban Kristus sampai wafat di kayu salib yang hina, sebagai tindakan penebusan bagi banyak orang dan keteladanan kemartiran. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan terkasih, tampak sekali niat baik dari ibu Yakobus dan Yohanes yang memperjuangkan masa depan anak-anaknya, walaupun terkesan ambisius. Namun, Tuhan Yesus lebih menekankan semangat pelayanan dan pengorbanan diri dalam usaha mengikuti kehendak Allah. Cawan penderitaan dan semangat pelayanan yang rendah hati
adalah dua hal yang tidak dapat dihindari oleh setiap orang yang hendak meneladani hidup Yesus Kristus, Guru dan Tuhan kita. Maka jalan salib Kristus adalah satu-satunya jalan bagi kita untuk dapat sampai pada kehidupan kekal bersama Allah di surga. Apakah kita adalah orang-orang yang mau secara rendah hati mengorbankan diri dalam pelayanan bagi sesama? Ataukah kita masih sebatas orang-orang ambisius yang menginginkan jabatan, status sosial, harta, ataupun popularitas di tengah masyarakat? Semoga Roh Kudus memampukan kita menjadi hamba dan pelayan bagi sesama, baik di lingkungan keluarga kita, sekolah, tempat kerja, ataupun di lingkungan masyarakat sekitar kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Yesus, terima kasih. Engkaulah yang selalu memegang dan menuntun tangan kami. Kami percaya, asalkan kami selalu mengikuti kehendak-Mu, maka akan amanlah jalan hidup kami. Hari ini, ke dalam tangan kasih-Mu, kami serahkan seluruh hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mengenal lebih dekat Santo Yakobus Rasul yang hari ini kita rayakan. Yakobus adalah anak Zebedeus dan kakak Yohanes Rasul. Ia disebut Yakobus anak Zebedeus sekedar untuk membedakan dia dari Yakobus yang lain, yang juga seorang Rasul Yesus. Yesus memanggil dia bersama adiknya, Yohanes, sebagai muridnya tatkala mereka sedang memperbaiki pukat di tepi pantai Genesaret. Jelaslah bahwa mereka adalah nelayan. Bersama dengan Petrus dan Yohanes, Yakobus termasuk kelompok rasul inti yang dipilih Yesus. Mereka bertiga turut menyaksikan peristiwa pemuliaan Yesus di atas Gunung Tabor dan peristiwa sakratul maut Yesus di Taman Zaitun. Yakobus adalah seorang rasul yang kokoh iman kepercayaannya dan sangat setia pada Yesus. Dialah yang menyuruh Yesus menjatuhkan api dari langit untuk memusnahkan orang-orang Samaria yang tidak mau menerima Yesus dan murid-muridnya. Mungkin karena kedudukan mereka dalam kelompok 12-an sebagai rasul inti dan karena semangat imannya, Yesus menamakan kedua rasul bersaudara itu, yakni Yakobus dan Yohanes, dengan sebutan putra-putra halilintar. Ibunya meminta kepada Yesus agar mereka diberikan kedudukan terhormat dalam kerajaan Kristus. Terhadap permintaan ini, Yesus dengan tenang meminta mereka memikirkan apakah mereka sanggup meminum piala penderitaannya. Ketika mereka mengatakan sanggup meminumnya, Yesus mengatakan bahwa mereka akan meminum piala penderitaan itu. Namun, hal duduk di dalam kerajaan Allah hanyalah diberikan kepada orang yang berkenan kepada Allah Bapa. Ramalan Yesus akan kematian Yakobus segera terpenuhi kemudian. Yakobuslah rasul yang pertama minum piala kemartiran. Atas perintah Herodes Agripa I, ia dijatuhi hukuman pancung pada tahun 43 atau 44. Menurut tradisi yang berkembang, Yakobus mengunjungi Spanyol sebelum kematiannya. Relikuinya sangat dihormati di Santiago de Compostela, Spanyol. Tempat ini sekarang menjadi suatu tempat ziarah termasyhur.